Bab 291 itu mustahil. Angin topan pedang yang sangat kuat. Lin Yun bisa merasakan betapa kuatnya angin topan itu saat dia menginjak pulau itu. Rune pedang putih yang dikombinasikan dengan angin kencang telah menciptakan niat pedang yang kuat. Tidak seperti binatang iblis, para kultivator harus menggunakan energi asal mereka untuk membentuk lapisan pertahanan di tubuh mereka. Itu adalah pertarungan yang berantakan antara kultivator dan binatang iblis. Itu adalah adegan yang brutal. Dan kadang-kadang, kultivator yang tidak beruntung terbunuh seketika. Ramuan putih yang penuh dengan niat pedang terlalu menggoda. Ada juga beberapa orang yang licik untuk mendapatkan ramuan itu melalui pertarungan yang berantakan ini. Namun, mereka langsung dipenuhi luka-luka setiap kali mereka mendekati badai dan mati karena binatang iblis. Pertahanan para binatang iblis itu sangat mengejutkan. Tidak mudah bagi sebagian besar dari mereka untuk dihancurkan. Pertarungan untuk ramuan pedang kekaisaran lebih sulit dari yang dibayangkan siapapun. Banyak murid yang menyerah demi mendapatkan hadiah terbaik kedua, yaitu tanda keberuntungan 3 warna yang turun dari langit. Tanda-tanda keberuntungan itu dapat meningkatkan kultivasi mereka, memberikan efek yang lebih baik daripada pil. Semakin banyak kultivator yang bergabung dalam pertarungan, pertempuran di pulau itu menjadi semakin kacau. Binatang iblis secara bertahap menjadi pihak yang kalah, yang memaksa banyak binatang iblis untuk mengeksekusi kemampuan mereka. Beberapa menyemprotkan racun, beberapa menghembuskan api, dan beberapa menyerangkan sinar es dari mata mereka. Para kultivator yang terkena kemampuan itu mengeluarkan teriakan menyedihkan saat mereka mundur. Kelompok binatang iblis terakhir adalah penguasa di antara binatang iblis di tahap yang sama. Tidak hanya kuat, tapi mereka juga memiliki kecerdasan tinggi. Pulau itu segera diwarnai merah dengan darah. Hanya ramuan pedang kekaisaran yang berdiri dengan bangga dan tidak ternoda. Itu seperti pedang yang menunjuk ke langit. Binatang iblis ini benar-benar menakutkan. Gu Beixuan dan Lin Qiusan mengalami kesulitan berurusan dengan binatang iblis, banteng iblis berpunggung besi. Binatang itu memiliki pertahanan yang kuat dan pedang mereka hanya bisa meninggalkan bekas putih pada banteng itu. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berdua memiliki niat pedang, mereka akan mengalami kesulitan untuk menembus pertahanannya. Sinar emas menyala di belakang mereka. Itu adalah Lin Yun yang melangkah maju dan melayangkan pukulan. Pukulannya diiringi dengan musik suci, yang membuat banteng iblis berpunggung besi terbang. Terima kasih, Saudara Zong. Lin Qiusan menghela nafas lega. Saudara Zong, sepertinya pikiran kita terlalu naif. Terlalu sulit untuk membuka jalan melalui binatang iblis, senyum Gu Beixuan pahit. Tenang. Binatang iblis mungkin memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi mereka akan mati jika ini terus berlanjut. Situasi ini tidak akan berlangsung lama, senyum Lin Yun. Kamu mengatakan bahwa mereka akan mundur. Mata Gu Beixuan berbinar mendengar berita itu. Binatang iblis ini cerdas dan kecerdasan mereka tidak lebih rendah dari manusia. Ramuan pedang kekaisaran mungkin menggoda, tapi nyawa mereka lebih penting, jelas Lin Yun. Kakak perempuan, Lin Yan tiba-tiba berseru. Ketika semua orang menoleh, wajah mereka berubah. Xiao Feng dan Wei Songhan sedang berhadapan dengan harimau Scarlet Flame dan mereka dengan sengaja memancing harimau itu menghampiri mereka. Banyak murid dari 3 serikat persekutuan terjebak dalam pertarungan dan banyak dari mereka terluka parah. Sementara itu, Xiao Feng dan Wei Songhan sama-sama mencibir saat mereka memancing binatang iblis tingkat tuan tahap ke-6 ke arah Lin Yan dan Tian Fei. Sialan! Lin Qiusan dan Gu Beixuan mengamuk. Tapi bahkan sebelum mereka bisa bergerak, banteng iblis berpunggung besi datang menyerang balik. Kalian berdua menangani banteng iblis berpunggung besi untuk saat ini. Aku akan pergi dan membantu. Sosok Lin Yun berkelebat dan dia menghilang, meninggalkan bayangan di jalannya. Setelah sekitar 7 langkah, dia muncul di hadapan Lin Yan dan Tian Fei. Bulu harimau Scarlet Flame diselimuti api saat mendarat di depan mereka. Itu sangat besar sehingga membayangi Lin Yan dan yang lainnya. Xiao Feng dan Wei Songhan sama-sama mencibir saat melihat pemandangan ini. Ayo pergi. Harimau Scarlet Flame ini sudah cukup untuk menghadapi mereka. Mereka masih terlalu lemah untuk bertarung dengan kita, cibir Xiao Feng. Lawan terbesar kita di sini adalah Gu Yunfei. Pedang Saterklut milik orang itu sangat menakutkan, kata Wei Songhan. Dia bukan siapa-siapa. Dia sendirian. Jadi bagaimana jika dia bisa mendapatkan ramuan pedang kekaisaran? Pertanyaan sebenarnya adalah apakah dia bisa pergi dengan itu? Lawan kita yang sebenarnya adalah Nitian dan Han Feng. Tapi sebelum Xiao Feng bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah ratapan keras terdengar.
Ketika Xiao Feng dan Wei Songhan mengarahkan pandangan mereka ke atas, mereka melihat harimau Scarlet Flame berguling-guling di tanah kesakitan. Zhong Yun Xiao. Xiao Feng dan Wei Songhan sama-sama melihat Lin Yun berdiri di depan Lin Yan dan kelompoknya. Dia lagi. Wajah Wei Songhan tenggelam. Haruskah kita berurusan dengan dia dulu? Mata Xiao Feng bersinar dengan cahaya dingin. Tapi tepat pada saat ini, binatang iblis itu tiba-tiba mundur. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang tertegun sejenak sebelum mereka menyerbu ke arah ramuan pedang kekaisaran. Gu Yunfei menyerang di depan dengan pedang besar hitamnya. Siapapun yang menghalanginya akan dikirim terbang dengan sebuah serangan. Dia sebenarnya lebih kejam daripada binatang iblis dengan serangan mereka. Nitian dan Han Feng berada tepat di belakangnya. Ayo pergi. Ketika Xiao Feng dan Wei Songhan melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah. Mereka tidak lagi peduli dengan Lin Yun dan menyerbu ke arah ramuan pedang kekaisaran. Perubahan situasi yang tiba-tiba ini memungkinkan Lin Qiusan, Gu Beixuan, dan Chen Ling untuk bergabung dengan anggota partai lainnya. Saudara Zhong, kamu benar-benar mengerti, kata Lin Qiusan. Dia bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gu Beixuan menatap Xiao Feng dan Wei Songhan sebelum dia berbicara dengan dingin, jika bukan karena kedua bajingan itu, saudara Zhong pasti sudah lebih dulu. Jangan khawatir. Masih belum pasti siapa yang akan mengambil ramuan pedang kekaisaran, kata Lin Yun. Kuharap semua orang bisa mendukungku jika aku berhasil mendapatkan ramuan pedang kekaisaran. Aku akan membagikannya pada kalian saat itu. Apakah mengambil ramuan pedang kekaisaran itu sulit? Tidak, tapi sulit untuk pergi dengan semua orang mengincarnya. Lin Yun sendirian dan dia harus mengungkapkan identitasnya jika dia pergi sendiri. Tapi jika dia mendapat bantuan dari Lin Qiusan dan semua orang, itu akan menjadi jauh lebih sederhana. Yakinlah, saudara Zhong, kata-katamu sudah cukup. Jika Anda bisa mendapatkan ramuan pedang kekaisaran, saya pasti akan berada di pihak Anda, kata Lin Qiusan. Begitu juga kami. Gu Beixuan dan Chen Ling sama-sama memberikan jawaban mereka tanpa ragu-ragu. Jika bukan karena Lin Yun, mereka tidak akan bisa bersaing dengan begitu banyak orang. Selain itu, mereka tidak punya pilihan yang lebih baik. Setuju. Lin Yun tersenyum. Segel gagak emas di belakangnya berkedip dan dia melesat ke arah ramuan pedang kekaisaran. Kecepatan yang luar biasa, seru Lin Qiusan. Dia kemudian melambaikan tangannya, bukakan jalan untuk saudara Zhong. Ketiga murid persekutuan aliansi kemudian segera bergerak tanpa ragu-ragu. Pertarungan untuk memperebutkan ramuan pedang kekaisaran mencapai klimaksnya. Lin Yun sangat cepat dengan 7 langkah mendalam, menghindari banyak serangan sambil berjalan menuju ramuan pedang kekaisaran. Tiba-tiba, beberapa serangan datang ke arahnya dan Lin Yun berbalik dengan sebuah pukulan untuk menghancurkan serangan-serangan itu. Serangan-serangan itu datang dari murid-murid aliansi awan-awan merah. Mereka menyerang saat melihat Lin Yun mengejar Nitian. Orang ini. Wajah keempat orang dari aliansi awan berwarna berubah ketika mereka melihat betapa mudahnya Lin Yun menangani serangan mereka. Kalian ingin bermain? Ayo kita mainkan kalau begitu. Mata Lin Yun bersinar dengan dingin. Seperti gagak emas kuno, Lin Yun berlari ke arah mereka dan mengayunkan pukulannya seperti pedang, yang berisi energi asal dan energi Dracula yang digabungkan. Kamu sedang merayu kematian. Keempatnya adalah elit dalam aliansi Violet Cloud dan kultivasi mereka berada di tahap keempat puncak dari alam bela diri yang mendalam. Mereka langsung mengeluarkan jurus terkuat mereka saat melihat Lin Yun mendatangi mereka. Namun, serangan mereka hanya berlangsung selama sepersekian detik. Ketika serangan Lin Yun mencapai mereka, wajah mereka menjadi pucat dan lapisan hawa asal di sekitar mereka hancur. Mereka seketika diliputi luka-luka oleh hantaman pedang saat mereka jatuh ke tanah. Astaga, siapa dia? Kudengar namanya Zhong Yun Xiao, seseorang yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Banyak orang terkejut ketika mereka melihat bagaimana Lin Yun mengalahkan keempat elit itu dengan sebuah pukulan. Bagaimanapun juga, mereka berempat berada di tahap keempat puncak, tapi Lin Yun mengalahkan mereka dengan sebuah pukulan. Hentikan dia. Wajah Nitian berubah saat dia berteriak agar semua orang di aliansi Violet Cloud menghentikan Lin Yun. Dia tahu bahwa segala sesuatunya akan menjadi buruk baginya jika Lin Yun menyusul. Han Feng juga mengenakan ekspresi serius dan dia menginstruksikan, murid-murid aliansi Witerakua, hentikan dia. Jangan biarkan dia mendekati ramuan pedang kekaisaran. Murid-murid aliansi api, hentikan dia. Murid aliansi hulu, bunuh dia. Xiao Feng dan Wei Songhan sama-sama berteriak dengan ekspresi jelek. Dalam sepersekian detik,
Lin Yun telah menjadi musuh publik nomor 1. Bermimpilah. Wajah Lin Qiusan dan Gu Beixuan tenggelam. Mereka segera menyerbu maju dengan aliansi serikat mereka untuk menghentikan semua orang mengganggu Lin Yun. Gu Yunfei, di sisi lain, mencibir di dalam hatinya. Tidak ada yang datang untuknya sekarang karena semua orang mengejar Lin Yun. Betapa naifnya, cibir Lin Yun. Dia tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan dan membumbung tinggi ke langit. Dia seperti burung purba yang menggambar garis emas panjang di langit. Ketika Lin Yun mendarat di tanah, dia hanya berjarak 1000 meter dari ramuan pedang kekaisaran. Hal ini membuat Gu Yunfei, yang sedang mencibir, merasa sangat tercengang. Tidak hanya dia, tapi Xiao Feng, Wei Songhan, Nitian, dan Han Feng semuanya berseru, itu tidak mungkin. Bab 292 Siapa Zhong Yun Xiao? Semua orang terkejut dengan bagaimana Lin Yun melampaui semua pesaingnya. Bahkan Gu Feiyun yang memimpin sebelumnya pun terkejut. Tapi kenyataan dari situasi ini sudah jelas dan dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kamu berani merebut ramuan pedang kekaisaran saya. Kamu mendekati kematian. Gu Feiyun mengayunkan pedang besarnya. Untuk sesaat, pedangnya bahkan memecah tekanan yang datang dari ramuan pedang kekaisaran. Itu adalah pedang Suttercloth. Banyak orang berseru ketika melihat serangan ini. Gu Feiyun berada di peringkat 20 besar dan dia terkenal karena kekuatan eksplosif dalam pasukannya. Lagi pula, bahkan tidak ada satupun kultivator yang bisa menerima pedangnya lebih awal. Tidak peduli apakah itu Nitian, Han Feng, Xiao Feng, atau Wei Songhan, tidak satupun dari mereka yang percaya diri menerima pedangnya. Jika mereka harus menghadapi Gu Feiyun, mereka harus memanfaatkan jumlah mereka atau menunggu Gu Feiyun kelelahan. Pedang Gu Feiyun diarahkan ke Lin Yun dan Lin Yun bahkan tidak punya waktu untuk berbalik. Bunuh dia. Xiao Feng dan Wei Songhan sama-sama memiliki jejak kekerasan di mata mereka. Ini adalah kesempatan langka, jadi mereka berdua melompat ke udara. Mereka berniat untuk mengejutkan Lin Yun dan memberikan pukulan kedua. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Nitian dan Han Feng juga mencapai kesepakatan bersama. Gu Feiyun sendirian, tapi Lin Yun memiliki 3 aliansi serikat di belakangnya. Lin Yun akan lebih sulit untuk dihadapi jika dia mengambil ramuan pedang kekaisaran, jadi ini adalah kesempatan terbaik karena Gu Feiyun juga menyerangnya. Keduanya langsung menghunus pedang mereka dan melepaskan serangan mereka tepat di belakang Xiao Feng dan Wei Songhan. Dengan itu, 5 murid terkuat di pulau itu mengejar Lin Yun. Hal ini membuat Lin Qiusan dan partai cemas. Dia telah menjadi musuh publik nomor 1, desah Gu Beixuan. Cara Lin Yun melampaui semua orang sebelumnya telah berhasil menarik perhatian semua orang. Kakak, pikirkan sesuatu, kata Lin Yan dengan cemas. Namun, Lin Qiusan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu 7 langkah mendalam, dan bahkan jika dia tahu, tidak mungkin 7 langkah mendalamnya bisa mencapai level Zhong Yun Xiao. Tetapi untuk beberapa alasan, dia memiliki kepercayaan pada Zhong Yun Xiao. Dia merasa bahwa orang ini tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya dengan mudah dan dia pasti menyembunyikan kekuatan aslinya. Menarik. Tidak seperti orang lain, Lin Yun tenang. Dia memutuskan untuk berurusan dengan pedang terlebih dahulu. Tapi sayang sekali dia tidak bisa menggunakan tinju naga harimau. Jika tidak, dia bisa menunjukkan kepada Gu Feiyun arti sebenarnya dari dominasi. Kamu tidak menghindar. Gu Feiyun mencibir. Dia mengharapkan Lin Yun untuk mencoba dan menghindari serangan itu. Tapi karena Lin Yun sedang merayu kematian, maka dia tidak bisa disalahkan. Kenapa aku harus menghindar? Lin Yun mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Kilatan pedang terbang keluar dari jari Lin Yun dan wajah Gu Feiyun menjadi pucat karena benturan yang kuat. Dia merasa kehilangan kendali atas pedangnya dan dia mengambil beberapa langkah. Dia dikirim terbang dengan jentikan. Mulut semua orang di pulau itu ternganga. Ini adalah Gu Feiyun peringkat ke-19 yang mereka saksikan. Bagaimana mungkin mengirimnya terbang hanya dengan 1 jentikan? Apakah ada yang lebih berlebihan dari ini? Pedang Gu Feiyun yang mendominasi sebenarnya tampak seperti anak kucing di hadapan aura pedang Lin Yun. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Lin Yun kemudian berbalik dan wajahnya tenggelam. Dia mulai kesal dengan Xiao Feng dan Wei Songhan. Ketika Xiao Feng dan Wei Songhan melihat bagaimana Lin Yun mengirim Gu Feiyun terbang dengan jentikan jarinya, wajah mereka menjadi pucat. Tapi sudah terlambat bagi mereka untuk menarik kembali serangan mereka. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan menerimanya. Enyahlah. Lin Yun meraung dan menginjak kakinya. Energi asalnya dan energi Dracula menyatu. Hentakan kakinya menyebabkan tanah bergetar.
Itu bahkan membekukan angin kencang yang menyelimuti pulau untuk sesaat. Bahkan sebelum Xiao Feng dan Wei Songhan bisa mendekat, mereka terlempar sambil memuntahkan darah. Adapun Nitian dan Han Feng, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mereka segera menarik serangan mereka, mengabaikan serangan balik darinya. Mereka mendarat di tanah dan baru berhasil menstabilkan tubuh mereka setelah 3 langkah. Pertama, Lin Yun mengirim Gu Feiyun terbang dengan 1 jentikan sebelum mengirim Xiao Feng dan Wei Songhan dengan 1 hentakan. Lin Yun tidak terlalu khawatir. Dia berhasil mengejutkan semua orang dengan menunjukkan kekuatannya secara singkat. Bekerja sama. Raung Gu Feiyun. Bunuh. Xiao Feng dan Wei Songhan menyeka bekas darah di bibir mereka dan melepaskan jurus terkuat mereka tanpa ragu-ragu. Nitian dan Han Feng juga mengertakkan gigi dan membuat keputusan yang sama. Tak satu pun dari mereka yang mau menyerahkan ramuan pedang kekaisaran dengan mudah. Lin Yun merasa tidak berdaya ketika dia melihat kelima orang itu mendatanginya lagi. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, dia bisa dengan mudah membunuh mereka dengan 1 pukulan dari tinju naga harimau. Tapi karena dia tidak bisa melakukan itu, dia tidak punya pilihan selain membiarkan bunga Ziyuan mekar. Lin Yun memejamkan matanya dan bunga Ziyuan di dantiannya mekar. Kekuatan yang dilepaskan terasa seperti gunung berapi yang meledak di tubuhnya. Pada saat ini, tanpa menahan apapun, Lin Yun telah melepaskan kekuatan di tahap ke-7 puncak. Saat dia membuka matanya, api suci Ziyuan berkobar dengan dahsyat. Kilatan dingin di mata Lin Yun membuat kelimanya gemetar. Untuk beberapa alasan, mereka akhirnya merasa ingin mundur. Lin Yun melontarkan sebuah pukulan yang disertai dengan niat pedang yang tak terbatas. Itu meletus seperti gunung berapi. Sinar pedang melesat keluar, yang terlihat seperti naga di mata kelimanya. Bahkan sebelum kelima orang itu dapat bereaksi tepat waktu, mereka terlempar dan berlumuran darah. Mereka jatuh ke tanah dan berjuang untuk berlutut di tanah sebelum menatap Lin Yun dengan kaget. Kalian adalah elit sekte luar. Jangan coba-coba melewati garis bawahku lagi. Seseorang akan mati jika mereka melakukannya lagi. Lin Yun melambaikan tangannya dan menuju ke arah ramuan pedang kekaisaran di bawah tatapan tercengang semua orang. Elit sekte luar. Gu Feiyun dan keempatnya berlutut di tanah dengan perasaan pahit di hati mereka. Itu terdengar seperti ejekan bagi mereka. Jika mereka dianggap sebagai elit, lalu apa yang akan menjadi Zhong Yun Xiao? Zhong Yun Xiao terlalu luar biasa kuat. Pada saat ini, semua orang memandang Lin Yun dengan pikiran beku. Ketika Lin Yun berbalik, dia melihat ke arah ramuan pedang kekaisaran dengan ekspresi serius. Meskipun dia hanya memiliki 1000 meter tersisa, dia tahu itu tidak akan mudah. Di 6 lokasi lain yang ditunjuk, ada orang lain dalam situasi yang sama dengan Lin Yun. Mereka semua tampak gugup karena mereka mengandalkan kultivasi, niat pedang, atau fisik mereka untuk melanjutkan. Ramuan belaka berani menyebut dirinya kekaisaran. Aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan. Energi Dracula muncul di tubuh Lin Yun. Angin kencang dalam jarak 1000 meter seperti binatang buas. Tapi ketika Lin Yun hanya berjarak 500 meter, angin topan pedang itu terlihat begitu nyata. Sulit bagi Lin Yun untuk terus maju bahkan dengan jurus pertempuran Dracula. Darahnya akan memercik di setiap langkahnya. Bukan hanya dia, tapi mereka yang berada di 6 lokasi yang ditunjuk juga menghadapi hal yang sama. Terlepas dari apakah itu Chu Haoyu, Jiang Feng, atau Ye Xiu, mereka semua berada di bawah tekanan besar. Lin Yun memandangi ramuan pedang kekaisaran dengan pemikiran yang dalam. Dia tahu bahwa dia harus menderita luka berat jika dia terus maju. Tapi untuk beberapa alasan, energi asalnya pulih dengan cepat. Lin Yun terkejut menyadari bahwa energi asalnya yang terkuras sebenarnya pulih dengan cepat tanpa bantuan pil atau batu giok spiritual. Dia melihat ke arah ramuan pedang kekaisaran dan matanya berbinar. Mungkinkah sutra pedang Ziyuan dapat menyerap hawa pedang dalam angin pedang? Itu benar. Itu pasti masalahnya. Angin pedang itu berasal dari ramuan pedang kekaisaran, jadi itu juga merupakan bentuk energi. Lin Yun tertawa di dalam hatinya dan mengedarkan sutra pedang Ziyuan. Angin pedang tiba-tiba melemah ketika niat pedang tak terbatas mengalir ke bunga Ziyuan di dantiannya, mengisi kembali energi asalnya. Senyum mengembang di bibirnya saat dia mencoba menekan kegembiraannya. Tiba-tiba, 500 meter terakhir menjadi mudah. Tidak hanya mudah, tetapi kultivasinya juga mulai meningkat dengan setiap langkah yang dia ambil. Tampaknya hambatan tahap keempat telah terpecahkan. Lin Yun tiba di depan ramuan pedang kekaisaran dalam sekejap mata karena tidak ada penghalang dan dia memetik ramuan itu. Detik berikutnya, angin pedang di sekitarnya menghilang.
Sementara itu, Chu Haoyu dan yang lainnya di lokasi yang ditentukan masih bertahan dengan getir. Platform observasi meledak ketika mereka melihat salah satu dari 7 sinar menghilang. Ini berarti seseorang berhasil mengambil ramuan pedang kekaisaran pertama. Haha, itu dia hasilnya. Itu pasti Chu Haoyu. Siapa lagi yang bisa selain dia? Bai Ting tertawa. Para tetua lainnya juga tersenyum saat mereka melihat Luo Feng sambil memikirkan 5.000 batu giok spiritual kelas 2. Bagaimana mungkin Lin Yun bisa mendapatkan ramuan pedang kekaisaran pertama? Di puncak pedang pemakaman, seseorang sedang menunggangi pedang kondor. Tetua itu mendarat di platform observasi dan segera bergegas menuju para tetua. Apakah ada hasilnya? Para pemimpin dari berbagai persatuan aliansi menjadi gugup saat mereka melihat lokasi tetua. Semua orang ingin tahu siapa yang mengambil ramuan pedang kekaisaran pertama. Tentu saja Chu Haoyu, jawab Wang Yan sambil berjalan dengan santai. Lapor. Orang pertama yang mendapatkan ramuan pedang kekaisaran telah muncul, kata tetua yang datang dari puncak pedang pemakaman. Silakan, kata Bai Ting sambil meminum tehnya. Orang pertama yang mendapatkan ramuan pedang kekaisaran adalah murid luar yang bernama Zhong Yun Xiao. Cangkir di tangan Bai Ting jatuh ke tanah. Bukankah itu Chu Haoyu? Sejak kapan ada orang bernama Zhong Yun Xiao di sekte luar? Orang pertama yang mendapatkan ramuan pedang kekaisaran bukanlah Chu Haoyu, Ye Xiu, atau Jiang Feng, tapi seseorang yang tidak pernah didengar orang lain. Bai Ting, bersama dengan semua tetua dan pemimpin dari berbagai persatuan aliansi, tercengang. Siapakah Zhong Yun Xiao itu? Bab 293 menepati janji. Siapakah Zhong Yun Xiao? Semua tetua dan pemimpin dari berbagai serikat aliansi tercengang. Mereka belum pernah mendengar nama ini. Tidak termasuk berbagai serikat aliansi, ini adalah taruhan yang melibatkan 5.000 batu giok spiritual kelas 2. Namun, pada akhirnya, pemenangnya bukanlah Chu Haoyu, Ye Xiu, Jiang Feng, atau bahkan Lin Yun. Itu adalah seseorang yang belum pernah didengar oleh siapapun sebelumnya, yang membuat semua tetua menamparkan wajahnya. Siapa Zhong Yun Xiao? Aku belum pernah mendengar tentang dia. Mungkinkah dia salah satu dari mereka yang mengabaikan peringkat? Saya pernah mendengar bahwa mereka semua adalah orang gila yang berkultivasi. Mereka berada di luar sekte yang melatih diri mereka sendiri atau berkultivasi dalam diagram pedang sejuta. Mereka semua sangat kuat. Itu sebuah kemungkinan. Bagaimanapun, ada puluhan ribu murid luar dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada ahli di antara mereka. Tapi hasilnya mengejutkan. Ini benar-benar tak terbayangkan. Semua orang berusaha mencari tahu lebih banyak tentang Zhong Yun Xiao. Bai Ting, yang percaya diri pada Chu Haoyu, memiliki wajah yang tidak sedap dipandang. Dia memandang sesepuh yang datang untuk melapor dan bertanya, apakah Anda yakin tidak melakukan kesalahan? Tekanan ramuan pedang kekaisaran sangat mengerikan, jadi bagaimana mungkin seseorang bisa mengambilnya sebelum Chu Haoyu? Tetua yang ditanyai mulai gemetar ketakutan. Dia berada di bawah tekanan besar dari kemarahan Bai Ting dan dia menjawab, itu memang seseorang bernama Zhong Yun Xiao. Saya telah menyelidikinya. Dia bersama Lin Qiusan. Mereka bahkan tampaknya memiliki hubungan yang dekat. Turun dan jaga ketertiban pertempuran aliansi serikat. Haha, ini semakin menarik sekarang. Luo Feng tersenyum dengan mata menyipit. Dia juga terkejut bahwa orang yang mendapatkan ramuan pedang kekaisaran pertama adalah orang yang belum pernah didengar siapapun. Tapi itu juga merupakan kabar baik baginya. Siapapun itu baik selama itu bukan Chu Haoyu. Paling tidak, Bai Ting tidak akan bisa tersenyum lagi. Apa yang akan kita lakukan dengan taruhannya sekarang? Sebenarnya, kita semua kalah. Karena tidak ada pemenang, maka itu tidak dihitung. Itu benar. Karena tidak ada pemenang, maka kita secara alami harus mengambil kembali taruhannya. Beberapa tetua ingin mengambil kembali taruhannya, tetapi Luo Feng tiba-tiba tertawa, siapa bilang tidak ada pemenangnya? Karena jamu pedang kekaisaran pertama diambil oleh Zhong Yun Xiao, maka 5.000 giok spiritual kelas 2 secara alami jatuh ke tangan Zhong Yun Xiao. Memalukan. Bai Ting mencibir, Zhong Yun Xiao. Siapa yang tahu dari mana asalnya? Jangan lupa bahwa ini baru ronde pertama pertempuran aliansi serikat dan tidak pasti apakah dia bisa bertahan di ronde kedua. Berikan padanya. Apa kau memberikannya pada orang yang sudah mati? Kakek tua, kau pasti sudah tidak waras. Itu benar. Siapa yang tahu dari mana Zhong Yun Xiao ini berasal? Dia hanya seseorang yang memenangkan ronde pertama karena keberuntungan. Ini baru ronde pertama. Mengapa kita harus memberikannya? Haha. Tetua Luo, kau pasti sudah gila karena Lin Yun belum muncul, kan? Itu benar.
Lin Yun tidak memenangkan taruhan. Jika dia memenangkan taruhan, kami secara alami akan memberikan batu giok spiritual kelas 2 kepadamu. Tapi Zhong Yun Xiao, dia mungkin menjadi pusat perhatian saat ini, tapi siapa yang tahu tentang ronde kedua? Para tetua secara alami tidak mau memberikan batu giok spiritual kelas 2 kepada Zhong Yun Xiao. Bagaimanapun, itu bukanlah jumlah yang kecil. Dan dengan Bai Ting memimpin, mereka secara alami menjadi lebih berani. Kakek tua, wajahmu cukup tebal. Kita tunggu dan lihat saja nanti, jawab Luo Feng. Bai Ting memandang Luo Feng sebelum dia mengamuk, kalau begitu kita tunggu dan lihat saja nanti. Apa kau pikir aku takut padamu? Tidak ada yang bisa dilakukan Zhong Yun Xiao ini dalam pertempuran aliansi serikat. Hal yang sama berlaku untuk Lin Yun. Setelah Chu Haoyu dan yang lainnya menyempurnakan ramuan pedang kekaisaran, akan ada kesenjangan yang lebih besar lagi antara kekuatan mereka dan kekuatan Lin Yun. Ramuan pedang kekaisaran dapat digabungkan dengan inti awan pedang dengan sempurna untuk meningkatkan kultivasi dan pemahaman. Sekarang setelah ronde ramuan pedang kekaisaran berakhir, pertempuran yang tersisa adalah kuncinya. Bai Ting tidak senang karena dia telah mempermalukan dirinya sendiri dengan mengungkapkan keyakinannya pada Chu Haoyu sebelumnya. Dia tersenyum, kakek tua, ronde pertama tidak masalah. Aku masih akan menjadi pemenang utama selama Lin Yun mati di puncak pedang pemakaman. Jangan terlalu yakin tentang itu. Aku khawatir wajahmu tidak akan bertahan lama karena tamparan-tamparan itu, senyum Luo Feng. Kita tunggu dan lihat saja nanti. Apa yang bisa dia lakukan setelah menyinggung semua orang di 10 besar? Tanpa ramuan pedang kekaisaran, apa yang bisa dia lawan? Masih menjadi pertanyaan apakah dia bahkan bisa masuk ke babak kedua. Semua tetua lainnya terlibat dalam perdebatan sengit. Di sisi lain, para pemimpin atau berbagai persatuan aliansi lebih tenang. Dari mana Zhong Yun Xiao ini berasal? Wajah Wang Yan jelek dan tidak ada seorang pun di sekitarnya yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia awalnya yakin akan menang dengan adanya Chu Haoyu. Di sisi lain, Xin Yan sedang melihat ke arah puncak pedang pemakaman dengan penuh arti. Sementara itu, Mo Chen merasakan sakit hati. Karena para tetua tidak mau mengembalikan taruhannya, uang mereka sia-sia dan hanya bankir yang menang. Mo Chen merasa sakit hati karena batu giok spiritual Xin Yan. Ketika dia melihat Xin Yan tidak berbicara, dia berbicara dengan suara lembut, kakak perempuan, jangan terlalu keras. Mo Cheng, tidakkah menurutmu nama, Zhong Yun Xiao, itu aneh? Xin Yan bertanya sambil tersenyum. Zhong Yun Xiao, mengapa nama itu terdengar begitu aneh? Satu-satunya hal yang aneh adalah saya rasa saya belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Mo Cheng menggaruk kepalanya. Benarkah begitu? Xin Yan tersenyum dan dia berpikir keras. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri di platform observasi. Kembali ke puncak pedang pemakaman, semua orang terkejut tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang menyangka bahwa Zhong Yun Xiao akan mengambil ramuan pedang kekaisaran dengan mudah. Bahkan Gu Feiyun, Xiao Feng, dan yang lainnya terkejut. Mereka masih membayangkan bahwa mereka akan memiliki kesempatan jika Lin Yun terluka parah. Kemudian, mereka bisa menghapus penghinaan mereka. Lagi pula, bagaimana mereka bisa bertahan dipermalukan di depan begitu banyak orang? Itu sangat buruk dengan bagaimana Lin Yun mengancam mereka secara terang-terangan. Tapi semua imajinasi mereka hancur dalam satu saat. Lin Yun tidak hanya mendapatkan ramuan pedang kekaisaran, tapi kultivasinya juga melonjak di setiap langkahnya. Dia telah menembus kemacetan dan dia bisa membentuk urat nadi kelima yang dalam kapan saja dia mau. Dari mana Zhong Yun Xiao berasal? Gu Feiyun berbaring di tanah dengan enggan dan memukulkan tinjunya ke tanah. Kakak, Zhong Yun Xiao mengambilnya. Lin Yan berseru setelah beberapa saat kegembiraan. Dibandingkan dengan keterkejutan semua orang, wajahnya memerah karena kegembiraan. Lin Qiusan telah mempertahankan ketenangannya dan dia hanya tersenyum ketika dia melihat Lin Yan berjalan mendekat. Gu Beixuan dan Chen Ling bertukar pandang sebelum mereka berdua tersenyum pahit. Dibandingkan dengan Lin Yan, mereka bertiga terkejut dengan pemandangan ini. Mereka mengharapkan Lin Yun akan dipenuhi dengan luka-luka dari badai pedang, tetapi tidak hanya Lin Yun tidak menderita luka, kultivasinya bahkan meningkat. Jadi siapa yang berani menghentikannya dalam keadaan seperti ini? Lin Yun tidak membutuhkan bantuan mereka sama sekali. Karena itu masalahnya, apakah Lin Yun masih akan berbagi ramuan pedang kekaisaran dengan mereka? Lagi pula, siapa yang mau berbagi sesuatu yang begitu berharga jika mereka punya pilihan untuk tidak melakukannya? Lin Yan menarik lengan baju Lin Qiusan dan dia tersenyum, kakak, lihat.
Zhong Yun Xiao datang. Namun, Lin Yan memperhatikan bahwa Lin Qiusan tidak bergerak. Bukan hanya dia, tapi bahkan Gu Beixuan dan Chen Ling pun membeku. Akhirnya, Lin Yan merasakan ada yang tidak beres. Dia bertanya dengan alis berkerut, ada apa? Apa yang kamu tahu? Tidak bisakah kamu melihat situasi saat ini? Zhong Yun Xiao bisa pergi jika dia mau dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika kita pergi sekarang, dia mungkin berpikir bahwa kita sedang mencoba untuk mendapatkan bagian dari ramuan pedang kekaisaran, senyum Chen Ling pahit. Lin Qiusan dan Gu Beixuan tetap diam. Tidak mungkin. Kakak Zhong secara alami akan membagikannya. Dia bukan orang seperti itu, kata Lin Yan. Ketiganya tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Orang-orang akan memberikan nyawa mereka untuk ramuan pedang kekaisaran, jadi bagaimana mungkin Lin Yan bisa tahu tentang manfaatnya? Lin Yun tiba di depan kelompok dengan menggunakan 7 langkah mendalam. Kemudian dia berbicara dan berkata, datang dan pergilah bersamaku. Aku akan membagikan ramuan pedang kekaisaran kepada semua orang jika sudah lebih nyaman. Dia adalah orang yang terus terang yang tidak suka bertele-tele. Kata-katanya mengejutkan Lin Qiusan, Gu Beixuan, dan Chen Ling. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Di sisi lain, Lin Yun bingung saat melihat wajah mereka. Lihat. Sudah kubilang bahwa kakak Zhong secara alami akan membagikan ramuan pedang kekaisaran. Kalian tidak mempercayaiku. Lin Yan tersenyum cerah. Lin Yun juga tersenyum. Dia tidak terkejut bahwa mereka akan berpikir bahwa, bagaimanapun juga, mereka memegang posisi kepemimpinan. Tapi dia bersenang-senang di sepanjang jalan, jadi dia tidak akan mengingkari janjinya karena dia telah memberikannya. Chen Ling menyelidiki, Saudara Zhong, apakah Anda benar-benar akan berbagi ramuan pedang kekaisaran dengan kami? Aku tidak akan memaksamu untuk mengambilnya jika kau tidak mau, senyum Lin Yun. Aku mau. Siapa yang tidak menginginkan harta karun seperti itu? Chen Ling bersukacita. Lin Qiusan dan Gu Beixuan juga bertukar pandang sebelum mereka menatap Lin Yun dengan hormat. Bab 294 Pemurnian. Semua orang menatap Lin Yun dengan tatapan yang rumit. Tak satu pun dari mereka yang rela jamu pedang kekaisaran diambil oleh Lin Yun. Bagaimanapun juga, tidak mudah bagi mereka untuk datang ke sini dan mereka bahkan memiliki teman yang meninggal. Tapi kekuatan yang ditunjukkan oleh Lin Yun terlalu mengejutkan, jadi tidak ada yang berani memimpin untuk menghentikannya. Jadi, terlepas dari betapa enggannya mereka, mereka harus menanggungnya. Adapun Lin Yun, dia secara alami tidak punya alasan untuk tinggal karena dia sudah mendapatkan ramuan pedang kekaisaran. Murid-murid aliansi api, dengarkan. Hentikan Zhong Yun Xiao. Jangan biarkan dia pergi. Sebuah teriakan bergema dari hutan sementara semua orang masih membeku. Itu berasal dari Xiao Feng. Setelah terluka oleh Lin Yun, Xiao Feng sangat tidak ingin melihat Lin Yun pergi dengan ramuan pedang kekaisaran. Dia ingin membuat semua orang marah dan menyerang Lin Yun. Raungannya berhasil saat semua orang menatap Lin Yun dengan keserakahan di mata mereka. Namun, Gu Feiyun, Han Feng, dan para pemimpin lainnya menatap Xiao Feng dengan kaget. Mereka bertanya-tanya apakah dia gila. Mereka tidak berani bergerak meskipun pikiran serakah mereka sendiri karena mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ramuan pedang kekaisaran jika mereka membuat semua orang mengepung Lin Yun. Sialan. Itu dia lagi. Lin Yan menggertakkan giginya karena benci pada Xiao Feng. Meskipun Lin Yun telah menyelamatkannya, dia masih mencoba membuat masalah. Adapun Lin Yun, dia tersenyum di balik topeng itu. Segalanya menjadi menarik. Dia mengeksekusi 7 langkah mendalam, sayap gagak emas. Dia menanamkan energi asalnya ke dalam segel gagak emas di belakangnya. Kemudian, dia merentangkan kedua tangannya dan melayang ke langit. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Lin Yun menerjang ke arah Xiao Feng dan melontarkan pukulan yang mengandung energi Dracula. Tidak, wajah Xiao Feng kehabisan warna. Tidak mungkin dia bisa menangani serangan ini. Pukulan Lin Yun meluncur seperti pedang saat menerobos hambatan udara dan menghantam dada Xiao Feng, menciptakan lubang besar dan merenggut nyawanya. Ini, Xiao Feng meninggal begitu saja. Itu adalah 7 langkah mendalam. Dia benar-benar membentuk segel gagak emas. Gu Feiyun dan yang lainnya yang memiliki pemikiran sendiri gemetar ketakutan. Ketakutan menyebar ke seluruh hati mereka sampai-sampai mereka tidak berani menatap Lin Yun. Mereka tidak lagi memiliki pikiran untuk ramuan pedang kekaisaran. Pada saat yang sama, para murid di pulau itu semua gemetar ketakutan. Semuanya terjadi terlalu cepat dan Xiao Feng terbunuh dalam sekejap mata. Hasil ini mengejutkan semua orang. Meskipun kekuatan Lin Yun telah mengejutkan mereka sebelumnya,
dia tidak membunuh siapapun, yang memberi mereka harapan untuk bertahan hidup. Tapi kekejamannya seperti tamparan keras di wajah. Kakak senior Zong, kami tidak berniat melawan Anda. Itu semua karena hasutan Xiao Feng. Kakak senior Zong, tolong jangan salah paham dengan kami. Murid-murid aliansi api semuanya berlutut memohon belas kasihan. Lin Yun kemudian menatap Wei Songhan. Wei Songhan segera menjadi waspada saat keringat menetes dari punggungnya. Dia langsung tahu apa arti tatapan mata Lin Yun. Dia telah tertinggal satu langkah di belakang. Jika dia tidak lambat, maka dia juga akan mati seperti Xiao Feng. Bahkan semut pun ingin hidup, tapi sayang sekali beberapa orang melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Hanya karena aku tidak membunuh kalian, bukan berarti aku tidak mampu melakukannya. Hanya saja rasanya tidak ada bedanya dengan menggencet semut. Lin Yun mendengus dan berbalik untuk pergi. Semua orang di sekitarnya segera membuka jalan dengan rasa hormat di mata mereka. Zhong Yunxiao pasti sebanding dengan mereka yang berada di 10 besar di peringkat fana. Gu Feiyun memandangi sosok Lin Yun dan mengertakkan gigi, dia benar-benar monster. Sejak kapan ada orang seperti dia di sekte luar? Dengan contoh Xiao Feng, tidak ada yang berani memiliki ide tentang Lin Yun lagi. Sesaat kemudian, Lin Yun mengeluarkan ramuan pedang kekaisaran. Ramuan itu memancarkan energi spiritual, yang membuat semua orang merasa rileks. Ini ramuan pedang kekaisaran. Bahkan tanpa niat pedang, itu bisa dianggap sebagai harta karun. Chen Ling menatap ramuan pedang kekaisaran dan merasa seperti sedang bermimpi. Lin Qiusan dan Gu Beixuan juga melihat ramuan itu dengan emosi yang rumit. Mereka tidak percaya bahwa Lin Yun akan berbagi sesuatu seperti ini dengan mereka. Memang, ini sepadan dengan semua masalahnya, kata Lin Yun. Lin Yun memegang ramuan pedang kekaisaran dan mulai memetik daunnya sebelum membagikannya. Terima kasih, Kakak Zong. Aku benar-benar malu karena tidak bisa membantu saudara Zong. Bahkan, kita harus merepotkan saudara Zong untuk berbagi ramuan pedang kekaisaran dengan kita. Kakak Zong, aku, Lin Qiusan, berhutang budi padamu. Lin Qiusan, Gu Beixuan, dan Chen Ling mengucapkan terima kasih, terutama Lin Qiusan. Kata-katanya tulus saat dia menatap Lin Yun. Siapa yang bisa menolak bantuan dari klan Lin dari kekaisaran Qin yang agung? Senyum Lin Yun. Lin Qiusan juga tersenyum mendengarnya. Dia tahu bahwa Zhong Yunxiao hanya bersikap sopan. Berdasarkan apa yang dia amati sejauh ini tentang Zhong Yunxiao, dia tahu bahwa dia adalah seorang penyendiri yang tidak peduli dengan identitasnya sebagai keturunan dari klan Lin. Lin Yan, di sisi lain, tidak terlalu peduli dengan ramuan pedang kekaisaran. Dia tersenyum, Kakak Zhong, apakah Anda bergabung dengan kami untuk ronde kedua? Itu bukan ide yang bagus. Aku takut aku hanya akan membawa masalah pada kalian. Itu akan sulit karena Lin Yun tidak ingin mengungkapkan identitasnya, terutama karena dia akan menghadapi 10 besar di peringkat fana. Mereka semua memiliki kartu truf masing-masing, jadi dia akan terluka parah jika dia ceroboh. Dia tidak bisa meremehkan salah satu dari mereka, terutama mereka yang berada di 3 besar. Lin Yun tidak takut dengan tantangan itu dan hanya akan menghadapi apapun yang menghadangnya. Oh. Lin Yan tampak kecewa. Dia kemudian berbisik, Kakak Zong, kau harus mengunjungi klan Lin saat kau pergi ke ibu kota lain kali. Aku akan menyambutmu dengan kakak perempuanku. Tentu, aku akan melakukannya saat aku bebas, senyum Lin Yun. Dia melambaikan tangannya dan meninggalkan kelompok. Setelah dia pergi, Lin Yan kemudian berbalik untuk melihat Lin Qiusan dengan enggan, Kakak, apakah menurutmu dia benar-benar akan mengunjungi kita? Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu jatuh cinta padanya? Jangan lupa bahwa kamu bahkan tidak tahu seperti apa tampangnya, senyum Lin Qiusan. Itu benar. Dia pasti jelek karena dia menutupi wajahnya dengan topeng, kata Tian Fei. Mendengar itu, Lin Yan menjadi tidak senang. Dia mengerutkan kening dan bersungut-sungut, jadi bagaimana jika dia memakai topeng? Kamu yang jelek. Seluruh keluargamu jelek. Chen Ling tertawa terbahak-bahak. Dia merasa beruntung bukan dia yang dibuli. Adapun Tian Fei, dia meminta untuk dipermalukan. Lin Yun baru saja berbagi ramuan pedang kekaisaran dengan mereka, namun Tian Fei mulai berbicara buruk tentang dia segera setelah dia pergi. Tian Fei benar-benar pantas dimarahi. Wajah Tian Fei memerah dan dia merasa tertekan. Bukan itu yang dikatakan Lin Yan sebelumnya. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Tidak ada yang tahu apa yang akan kita hadapi dalam perjalanan menuju makam pedang, jadi kita tidak boleh ceroboh, kata Lin Qiusan. Ya,
Kita bisa tahu dari pertarungan memperebutkan ramuan pedang kekaisaran bahwa pertempuran aliansi serikat mungkin akan lepas kendali kali ini. Sekte itu serius kali ini. Setelah berpisah dari rombongan Lin Qiusan, Lin Yun menemukan tempat untuk berhenti sejenak dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Sebagian besar esensi ramuan pedang kekaisaran terletak di batang, jadi tidak masalah baginya untuk berbagi daun. Lin Yun melambaikan tangannya dan mengeluarkan 5 inti awan pedang. Ramuan pedang kekaisaran dan inti awan pedang dapat bergabung dengan sempurna bersama dan efeknya bahkan akan meningkat. Sutra pedang Ziyuanku akan mencapai tahap ke-8 setelah menyempurnakan ini dan aku mungkin akan bisa membentuk urat nadi kelima dengan sangat lancar. Pada saat itu, dia akan menyelesaikan dendam terhadapnya. Perserikatan tuan-tuan mengeluarkan hadiah untuknya dan dia pasti sudah menyerang mereka jika dia tidak tenang. Lagi pula, tidak ada yang ingin diburu. Lin Yun memutuskan untuk memberikan kejutan pada persatuan tuan-tuan dan mereka yang berada di 10 besar dalam peringkat fana di ronde kedua. Bab 295 Momen yang menyi. Saatnya untuk menyempurnakan ramuan pedang kekaisaran. Lin Yun menyilangkan kakinya dan memetik sehelai daun sebelum memurnikannya dengan inti pedang awan. Ramuan pedang kekaisaran dan inti awan pedang adalah harta yang langka, jadi memurnikannya bersama-sama akan memiliki efek yang ajaib. Lin Yun berfokus pada sirkulasi sutra pedang Ziyuan untuk memurnikan ramuan pedang kekaisaran dan inti awan pedang. Ketika kedua energi itu mengalir ke dalam tubuhnya, mereka terasa seperti dua naga yang ganas saat mereka mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Energi itu menyebabkan gelombang besar di dalam tubuhnya. Lin Yun dapat merasakan organ-organ dalam tubuhnya bergetar karena energi yang dahsyat memenuhi tubuhnya. Rasanya seolah-olah ada gelombang energi yang mencoba mencari jalan keluar dari tubuhnya, yang sulit untuk ditahan. Itu jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan saat dia pertama kali menyerap inti awan pedang. Pada akhirnya, Lin Yun harus melepaskan 30% dari efek obat, jika tidak mungkin dia bisa melanjutkan. Bagaimanapun, ramuan dan intinya tidak hanya mengandung energi spiritual, tetapi juga niat pedang. Karena Lin Yun berlatih fisik pertempuran Drakopan, dia hanya perlu melepaskan 30% dari efek obat. Jika orang lain memurnikan keduanya, mereka harus melepaskan setidaknya 50% dari efek obat. Tetapi dengan hilangnya efek yang begitu besar, semua orang masih memperebutkannya. Namun, saat Lin Yun hendak melepaskan efek obatnya, bunga Ziyuan di dantiannya tiba-tiba bergetar dan menelan kelebihan energi dalam sekejap. Bunga Ziyuan berdengung dalam kegembiraan dan sensasi nyaman mengalir ke seluruh tubuhnya. Bunga Ziyuan pilih-pilih dalam hal makan, tapi energi spiritual dan niat pedang yang dihasilkan dari ramuan dan intinya pasti cocok dengan rasanya. Itu seperti seorang anak kecil yang melihat mainan favoritnya. Ternyata kesukaan sutra pedang Ziyuan pada ramuan pedang kekaisaran jauh melebihi ekspektasi Lin Yun. Yang harus Lin Yun lakukan adalah memurnikan energi di dalam tubuhnya. Dia tidak perlu khawatir jika tubuhnya bisa menampung energi tersebut. Hal ini membuat Lin Yun bersukacita saat dia fokus mengedarkan sutra pedang Ziyuan. Setengah jam kemudian, sebuah dengungan pedang bergema dari tubuh Lin Yun. Dia membuka matanya dan mengepalkan tinjunya, membiarkan energi asalnya mengalir ke tangannya. Aku hanya selangkah lagi. Dengan satu daun ramuan pedang kekaisaran dan satu inti awan pedang, Lin Yun hanya bisa mencapai tahap ke-7 yang telah selesai. Bagaimanapun, teknik kultivasi dari zaman keemasan dikenal sulit dan sedikit peningkatan akan menghabiskan sejumlah besar sumber daya. Namun, Lin Yun menamparkan bibirnya dengan ketidakpuasan. Dia sudah mencapai titik puncaknya. Dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa membuat terobosan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia hanya meningkat dari puncak hingga selesai. Yang dia inginkan adalah membuat terobosan ke tahap ke-8 dengan sutra pedang Ziyuan. Bahkan jika Lin Yun bertemu dengan lawan di tahap kelima puncak dari alam bela diri yang mendalam, dia tidak akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dari energi asal yang dihasilkan oleh sutra pedang Ziyuan. Tapi energi asalnya tidak akan bertahan lama jika dia bertemu dengan lawan di tahap ke-6 dari alam bela diri yang mendalam dan kekurangannya secara bertahap akan terungkap jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya dalam 100 jurus. Tidak diragukan lagi bahwa mereka yang bisa mencapai 3 besar di peringkat fana adalah elit dari sekte luar, terutama Chu Haoyu. Orang itu seperti ular berbisa dan Lin Yun tidak bisa melihatnya. Identitasnya akan terbongkar di ronde kedua dan ada kemungkinan dia akan menjadi sasaran dari semua orang yang berada di peringkat 10 besar. Jadi Lin Yun membutuhkan kekuatan untuk memastikan kelangsungan hidupnya.
Selain itu, dia tidak hanya bertujuan untuk bertahan hidup dalam pertempuran aliansi serikat, tapi untuk bersinar terang dan mendapatkan tempat pertama. Ini berarti dia membutuhkan sutra pedang Ziyuan untuk mencapai tahap ke-8 dan kultivasinya untuk mencapai tahap ke-5. Jika tidak, peluangnya untuk menang bahkan tidak akan mencapai 50%. Dia tidak boleh gagal. Melihat ramuan pedang kekaisaran, Lin Yun menyipitkan matanya saat kegilaan muncul di kedalaman matanya. Dia mengeluarkan 4 inti awan pedang yang tersisa dan menggertakkan giginya. Dia memejamkan matanya dan mulai memurnikan ramuan pedang kekaisaran bersama dengan 4 inti awan pedang. Jadi bagaimana jika itu adalah teknik kultivasi kuno? Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa memecahkan kemacetan dengan memurnikan 4 inti awan pedang dan ramuan pedang kekaisaran. Saat Lin Yun mengedarkan sutra pedang Ziyuan, lonjakan energi asal meledak di dalam tubuhnya. Energi bergemuruh di dalam tubuhnya dan bunga Ziyuan mengeluarkan dengungan dengan dominasi yang belum pernah ditunjukkan sebelumnya. Dia tidak mau mengaku kalah. Tubuh Lin Yun tiba-tiba mulai bergetar saat dia secara paksa memurnikan energi di dalam tubuhnya. Hal ini menyebabkan angin topan yang sangat besar di dalam hutan. Tampaknya ada pedang yang tak terhitung jumlahnya berdengung di hutan dan Lin Yun berada di tengah-tengahnya, memurnikan ramuan pedang kekaisaran dan inti pedang awan. Jika ada orang luar di sini, mereka pasti akan terkejut dengan tindakan Lin Yun. Lagi pula, tidak ada yang bisa memurnikan 4 inti awan pedang tanpa mengeluarkan energi. Waktu berangsur-angsur berlalu dan langit menjadi gelap sebelum Lin Yun menyadarinya. Tidak ada binatang iblis yang berani mendekat dan mereka gemetar ketakutan saat mendengar angin ribut yang menderu. Di saat yang sama, hawa pedang yang terpancar dari Lin Yun terus bertambah kuat. Namun, pedang sutra itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda membuat terobosan. Ini masih belum cukup. Baiklah, mari kita melangkah lebih jauh. Seolah-olah hati Lin Yun bisa merasakan keengganannya, itu berdenyut saat dia mengedarkan fisik pertempuran Dracula. Energi Drakopan mengalir ke seluruh tubuhnya untuk menjinakkan niat pedang dan energi spiritual yang tak terbatas. Lin Yun segera menemukan energi asalnya mulai mendidih. Rasanya seperti gunung berapi yang meletus dari energi asal murni yang mengalir melalui pembuluh darahnya. Itu segera berubah menjadi 2 aliran energi yang terpisah. Satu hawa pedang murni yang mengandung dominasi seorang penguasa dan satu aliran yang seperti naga ganas yang menyatu ke dalam dantiannya. Tubuh Lin Yun bergetar hebat saat mereka berbenturan. Bunga Ziyuan di dantiannya tiba-tiba pecah berkeping-keping dan energi asalnya mengalir ke organ dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, bunga Ziyuan yang mengkristal lahir. Bunga itu memiliki 48 kelopak, yang menandakan bahwa sutra pedang Ziyuan telah mencapai tahap ke-8. Tapi bukan itu saja. Ketika bunga Ziyuan yang mengkristal terbentuk, energi asal Lin Yun langsung membentuk nadi baru yang dalam, yang membawa kultivasinya ke tahap ke-5 dari alam bela diri yang mendalam. Dia telah mencapai peningkatan dalam kultivasi dan teknik kultivasinya. Ketika nadi dalam ke-5 terbentuk, Lin Yun dapat merasakan energi asal di dalam tubuhnya melonjak dengan cepat, mencapai kepadatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Merasakan energi asal mengisi meridiannya, Lin Yun menjadi emosional. Dia membuka matanya dan matanya berkedip-kedip dengan niat pedang yang kuat. Matanya bersinar seperti mercusuar dalam kegelapan. Sekarang setelah sutra pedang Ziyuan saya mengalami transformasi, saya seharusnya bisa membuat sirkulasi penuh, bukan? Lin Yun berpikir dalam-dalam. Di masa lalu, sutra pedang Ziyuan sudah begitu kuat meskipun dia hanya bisa membuat setengah sirkulasi. Dia penasaran seperti apa jadinya jika dia bisa membuat sirkulasi penuh. Bunga Ziyuan yang mengkristal terlihat lebih agung dari sebelumnya dan Lin Yun bisa merasakan energi spiritual astronomi yang dikonsumsi saat dia menggerakkan bunga itu. Dia merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia mengedarkan bunga itu dan aura yang menakutkan melonjak ke seluruh tubuhnya. Sebuah niat pedang tak terbatas segera menutupi radius 1000 meter. Ketika bunga Ziyuan membuat sirkulasi penuh, bunga Ziyuan tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Dengan rambutnya berkibar di langit, Lin Yun tiba-tiba membanting telapak tangannya ke tanah. Kekuatan yang menakutkan melonjak dari telapak tangannya, yang langsung menghancurkan semua pohon dalam radius 1000 meter. Lin Yun membuka matanya untuk melihat sekeliling dan bibirnya bergerak-gerak. Dia dikejutkan oleh pemandangan ini. Sesaat kemudian, dia tersenyum. Dia bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya aku memiliki sesuatu yang bisa disebut kartu truf. Sebut saja Dazzling Moment, dan biarlah ini menjadi teknik rahasiaku. Dia akan sepenuhnya menghabiskan energi asalnya jika dia melakukan ini. Ini juga berarti bahwa dia tidak akan memiliki jalan untuk mundur.
Tapi terkadang dia harus melepaskan kecerobohan sebagai seorang pemuda.